Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Imelda Nurisnayani Sridiasih dengan NIM A1C221022 dari kelas M002, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Video kali ini merupakan media pembelajaran matematika berbasis ICT dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Navelma SPD MPD. Materi pelajarannya adalah matematika umum, yaitu kelas 12, dengan alokasi waktunya adalah 2 jam pelajaran, dan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah 3.1, yaitu mendeskripsikan jarak titik ke bidang dalam ruang, kemudian 4.1, menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar, kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke bidang, kemudian dapat menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Kita masuk kepada materi jarak dalam ruang bidang datar, dan yang akan dibahas kali ini adalah jarak titik ke bidang. Nah, sebelum mengetahui pengertian dari jarak titik ke bidang, mari kita kenali konsepnya terlebih dahulu yuk. Pada gambar di samping, dapat terlihat sebuah kayu penyangga untuk menyangga atap suatu gedung. Nah, yang penyangga ini menghubungkan suatu titik pada salah satu sisi gedung dan suatu titik pada bidang atap. Nah, dengan mengamati gambar tersebut, dapat kita menentukan kondisi atau syarat agar panjang kayu tersebut menyangga seminimal mungkin. Nah, untuk jawabannya, mari kita amati dengan memperhatikan materi selanjutnya yuk. Nah, di sini ada jarak titik ke bidang. Misalkan P itu adalah titik dan alfa adalah bidang, jarak antara P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis dari PQ dengan Q di bidang alfa dan PQ tegak lurus bidang alfa. Nah, untuk memahaminya, di sini ada ilustrasi gambarnya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, kita kembali lagi nih ke konsep dasar sebelumnya. Jika dihubungkan dengan gambar ini, kita bisa mendapatkan bahwa ruas garis PQ itu adalah kayu penyangga dan bidang alfanya itu merupakan atapnya. Jadi, bisa kita simpulkan untuk panjang ruas kayu penyangganya itu sama dengan jarak suatu titik pada sisi gedung ke bidang atap. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya itu adalah 9 cm. Buatkan ilustrasi kubus dan langkah menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Kemudian hitunglah jarak titik F ke bidang BEG tersebut. Halo sobat matematika semua, kembali lagi nih sama aku. Sekarang kita akan membahas mengenai suatu software yaitu dengan nama GeoGebra. Nah, di software GeoGebra ini kita menggunakan salah satu aplikasinya yaitu 3D Graphic atau 3D Grapper. Nah, langsung saja kita pengenalan mengenai aplikasinya itu sendiri, di mana tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah menu dari 3D Graphic. Nah, di sini di atas sebelah kiri ada menu-menu yang tersedia pada 3D Graphic yang akan membantu kita nantinya dalam pengaplikasiannya. Kemudian di bawah sini ada menu input. Input ini digunakan untuk kita memasukkan suatu nilai yang ingin kita tetapkan pada bidang 3D Graphic ini. Nah, ini sendiri merupakan bidang dari 3D Graphic yaitu 3 dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kita beralih ke sini. Di sini ada menu untuk full screen, zoom in, dan zoom out. Nah, di sini ada menu untuk setting segala macamnya ada di sini. Kita akan membahas contoh soal mengenai materi dari jarak titik ke bidang, di mana pada contoh soal tersebut diberikan suatu kubus dengan panjang rusuknya adalah 9 cm. Dan kita diminta untuk membuat ilustrasinya dan langkah-langkah penyelesaian untuk mencari jarak dari titik F ke bidang BEG. Nah, langkah yang pertama, kita bisa membuat ilustrasi kubus tersebut dengan bantuan software dari GeoGebra 3D Graphic ini. Nah, langsung saja langkah pertama di sini adalah kita menentukan panjang rusuk yang kita inginkan. Nah, pada soal tadi panjang rusuknya adalah 9 cm. Nah, untuk tampilan di sini hanya terdapat angka genap saja. Nah, maka dari itu untuk menampilkan angka 9, kita bisa menginputnya di menu input sebelah kiri atas ini. Nah, untuk itu di sini saya akan memasukkan angka 9-nya itu di sumbu X bagian negatif. Jadi negatif 9,0,0. Nah, titiknya akan terletak di sini.
Untuk teman-teman semua bebas bisa memilih itu di sumbu X, di sumbu Y, ataupun di sumbu Z. Bisa di sumbu yang positif atau negatif. Nah, di sini saya memilih titik A-nya itu di sini. Nah, sekarang kita bisa langsung untuk membuat kubusnya dengan menu yang sama dan kita klik di angka 9 dan angka 0. Nah, sudah terbentuk kubusnya di sini. Kemudian kita bisa juga menghilangkan untuk sisi ini, warna pada sisi ini, agar bisa terlihat di setiap sudut dari kubus dan mempermudah kita untuk mengerjakan soalnya nanti. Nah, di sini sudah. Untuk yang diketahui selanjutnya itu adalah bidang BEG. Nah, bagaimana kita bisa membuat bidang BEG? Tentu saja kita bisa membuatnya dengan menu poligon yang sama seperti tadi, dengan titik B, E, dan G. Kemudian kembali lagi ke B. Nah, ini sudah terbentuk bidang dari BEG. Di sini juga kita bisa memberikan warna sesuai yang kita inginkan dan ketebalan dari warnanya. Oke, di sini saya buat warna biru. Bidang BEG-nya sudah terlihat dari kubus ini. Nah, selanjutnya apa nih? Yang ditanyakan tadi adalah jarak titik F ke bidang BEG. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencari ruas garis terpendek dari titik F ke bidang BEG? Nah, tentunya dengan bantuan software GeoGebra 3D Graphic ini, kita bisa menemukan ruas garis terpendek itu dengan langsung memvisualisasikannya, yaitu dengan menu perpendicular line. Nah, di sini kita akan mencari dari titik F ini, kita klik titik F, kemudian ke bidang BEG. Nah, ini dia sudah terbentuk ruas garis terpendek dari titik F ke bidang BEG, yang tentunya ruas garis tersebut itu tegak lurus dengan bidang BEG. Nah, terlihat di sini. Nah, ini bentuknya sudah tegak lurus. Sekarang, apalagi nih yang kita butuhkan untuk bisa menghitung panjang ruas garis tersebut? Tentunya sudah terlihat ya dari sini. Nah, ini sudah terbentuk segitiga. Nah, segitiga ini bisa kita jadikan segitiga bantuan untuk bisa kita menghitung jarak dari titik F ini ke bidang BEG yang ini. Nah, kita sekarang tentunya membutuhkan bantuan ruas garis. Ruas garis apa itu? Ruas garis F ke H, yang dimana ini adalah diagonal sisi dari kubus. Kita bisa memilih menu segmen. Kita ambil dari titik F ke titik H. Nah, di sini sudah terbentuk ruas garisnya, di mana di sini ada perpotongan dari ruas garis FH dengan bidang BEG. Kita bisa memberikan poin pada perpotongan tersebut. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apalagi nih yang kita perlukan untuk bisa membuat segitiga bantuan? Tentunya kita lihat dari bidang BEG ini. Dari titik perpotongan yang sudah kita dapatkan tadi, bisa kita buat ruas garis ke titik B, sehingga nantinya bisa membentuk segitiga bantuan. Oke, kita pilih menu segmen dari titik perpotongan ini ke titik B. Nah, dimana di sini kita sudah bisa lihat ada sebuah bidang atau segitiga bantuan untuk bisa kita mencari panjang atau jarak dari titik F ke bidang BEG. Nah, kita ambil lagi menu poligon untuk bisa membuat bidang atau segitiga bantuan dari titik F ke perpotongan dan ke titik B. Kembali lagi ke titik F. Nah, di sini sudah terbentuk nih segitiga bantuannya. Kita bisa memberikan warna agar segitiga bantuan ini bisa terlihat dengan jelas. Kita pilih menu setting dan kita pilih color. Nah, di sini mungkin bisa kita beri warna merah agar dia terlihat. Untuk ketebalannya juga bisa diatur. Oke, di sini sudah terlihat. Nah, ini dia segitiga bantuan yang kita inginkan, terbentuk dari titik F ke bidang BEG. Nah, yang akan kita cari tentunya panjang ini. Dia adalah ruas garis terpendek dari titik F ke bidang BEG yang tentunya tegak lurus. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa garis FH itu merupakan diagonal sisi, sama dengan garis EG. Nah, di sini titik perpotongan ini merupakan titik tengah dari kedua diagonal. Tentunya panjang dari setengah diagonal ini bisa kita dapatkan. Nah, untuk selanjutnya ada panjang dari FD.
Nah, FB ini merupakan rusuk dari kubus, sehingga panjangnya adalah 9 cm. Nah, untuk informasi selanjutnya nih, dari ruas garis yang terbentuk di bidang BEG ini, tentunya kita bisa untuk mencari panjangnya juga, karena ini merupakan segitiga siku-siku. Tentunya kita bisa mencari panjangnya dengan teorema Pythagoras. Nah, dari informasi yang telah kita dapatkan dan bidang-bidang yang telah kita buat dengan bantuan software GeoGebra 3D Graphic ini, tentunya kita bisa menyelesaikan contoh soal yang sudah diberikan tadi dengan perhitungan aljabar biasa dan tentunya dengan bantuan teorema Pythagoras dan rumus dari ruas segitiga. Nah, bagaimana untuk sistematis penyelesaiannya? Yuk bisa kita lihat di video selanjutnya. Nah, di sini kita bisa menguraikan untuk langkah-langkah menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Yang pertama, hubungkan titik F dengan titik H, diperoleh perpotongan ruas garis HF dengan BEG. Misalkan perpotongan tersebut kita beri nama titik O. Kemudian yang kedua, hubungkan titik O dengan titik B, karena titik O dan titik B itu terletak pada bidang BEG. Ruas garis OB terletak pada bidang BEG. Kemudian yang ketiga, misal P adalah proyeksi titik F pada bidang BEG, jarak titik F ke bidang BEG itu adalah panjang ruas garis dari FP. Sekarang kita langsung masuk ke penyelesaiannya, di mana gambar kubus yang sudah kita visualisasikan dengan bantuan 3D grafik GeoGebra tadi, kita gambarkan lagi di sini. Dan segitiga bantuan yang sudah kita dapatkan juga kita gambarkan, di mana di sini FH itu merupakan diagonal bidang, sehingga panjang FH adalah 9/2 cm. Maka dari itu, panjang OF itu setengahnya dari FH, maka panjangnya adalah 9/2 cm. Nah, kita gambarkan lagi di sini segitiga bantuannya tadi, di mana segitiga bantuan tersebut merupakan segitiga BOF dengan siku-siku di F. Sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita mendapatkan BO kuadrat itu sama dengan BF kuadrat ditambah OF kuadrat, dengan nilai BF yaitu 9 dan OF yaitu 9/2, sehingga didapatkan nilai BO kuadrat adalah 243/2. Di mana yang kita cari adalah BO, maka BO merupakan akar dari 243 dibagi dengan 2, yaitu kita dapatkan nilainya adalah 9/2/6. Nah, untuk mencari panjang ruas garis FP, itu dapat dihitung dengan menggunakan luas segitiga BOF dari dua sudut pandang. Nah, yaitu luas segitiga BOF dapat kita cari dengan setengah dikali OF dikali dengan BF, itu akan sama dengan setengah dikali OB dikali dengan FP. Sehingga kita mendapatkan OF dikali dengan BF itu sama dengan OB dikali dengan FP. Maka, FP itu sama dengan OF dikali BF dibagi dengan OB. Sehingga kita dapatkan nilai OF adalah 9/2, nilai BF adalah 9, dan nilai OB adalah 9/2/6. Sehingga kita dapatkan nilai FP itu adalah 3/3. Nah, di bawah ini merupakan cara yang lain untuk mendapatkan nilai FP tersebut, yaitu dengan merasionalkan penyebutnya. Nah, hasilnya juga akan sama, yaitu 3/3. Nah, jadi jarak titik F ke bidang BEG itu adalah sepanjang 3/3 cm.